Selamat datang di channel MK Misteri. Hari ini saya kembali lagi ke sebuah lokasi yang beberapa tahun lalu pernah saya masuki. Sebuah gedung tua bekas pabrik konveksi yang kini telah lama terbengkalai. Demi alasan keamanan, lokasi tidak bisa saya sebutkan. Sekilas, bangunan ini hanyalah puing tak terawat, dengan atap bolong, dinding retak, dan lantai berdebu. Mesin-mesin sudah lama dipindahkan, meninggalkan ruang besar yang kosong melompong. Namun di balik kesunyian ini tersimpan kisah menyeramkan, mitos kelam, dan pengalaman mistis yang dipercaya warga sekitar masih menghantui hingga hari ini. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah masuk ke pabrik ini bersama teman-teman pada malam hari. Saat itu, suasana luar biasa mencekam. Ruangan gelap gulita, hawa dingin menusuk, dan setiap langkah terasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kami tidak melihat penampakan langsung, tapi suara-suara aneh membuat kami panik. Samar-samar terdengar tangisan bayi dari arah lorong belakang. Padahal jelas tidak ada siapapun di sana. Perasaan takut semakin kuat pada malam itu. Pengalaman itu begitu membekas sehingga saya tak berani kembali sampai hari ini. Bedanya, kali ini saya mencoba masuk di siang hari. Tapi cerita dari warga sekitar justru membuat bulu kuduk merinding. Banyak yang melintas di jalan dekat pabrik ini, terutama di malam hari. Mereka mengaku melihat bayangan besar berwarna merah berdiri di balik jendela kosong. Ada juga yang mendengar suara tangisan bayi lirih, lalu melihat sosok wanita pucat berambut panjang berjalan sambil menggendong bayi. Tidak hanya itu, beberapa warga juga bercerita tentang penampakan seorang nenek, sosok rentak dengan kain lusuh, berjalan tertatih-tatih di sekitar bangunan, lalu masuk ke dalam pabrik yang jelas-jelas sudah lama kosong. Saat dikejar, sosok itu menghilang begitu saja. Dan inilah yang menimbulkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya arwah-arwah itu? Apakah mereka ada hubungannya dengan masa lalu pabrik ini, atau hanya entitas pengembara yang menjadikan bangunan tua ini sebagai rumahnya? Selain penampakan-penampakan itu, ada mitos lain yang lebih mengerikan. Konon, dulu pernah ada seorang pegawai konveksi yang ditemukan meninggal gantung diri di dalam gedung ini. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Namun sejak saat itu, cerita-cerita horor di sekitar pabrik semakin sering terdengar. Bahkan ketika pabrik ini masih beroperasi, para pegawai sering mengalami hal-hal aneh. Hampir setiap minggu ada saja yang tiba-tiba kesurupan. Tubuh mereka kaku, mata melotot, berteriak tidak karuan. Yang lebih mengerikan lagi, banyak cerita menyebutkan bahwa pegawai yang mengalami kesurupan di pabrik ini tidak lama kemudian akan meninggal dunia. Entah sakit mendadak, entah kecelakaan, seolah ada kutukan yang memburu mereka. Mitos ini membuat pabrik semakin ditakuti. Banyak yang percaya bahwa gedung ini memang sudah dikuasai oleh sesuatu yang jahat sejak lama. Sekarang saya berdiri di dalamnya lagi. Siang hari, cahaya matahari masuk dari atap bolong, menyoroti ruangan kosong yang dulu penuh dengan pekerja dan mesin. Tapi cahaya itu tidak membuat suasana lebih nyaman. Justru terasa dingin dan asing. Setiap langkah bergema, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Sesekali terdengar suara genting jatuh, dan angin yang masuk dari celah atap terdengar seperti bisikan. Dan jujur saja, meski terang, saya tetap merasa diawasi. Entah dari bayangan di sudut ruangan atau dari lorong kosong yang seakan menelan cahaya.
Cerita yang paling sering didengar warga adalah tentang sosok merah, tinggi besar, kulitnya merah pekat, matanya menyala sebagai bara. Banyak yang melihat berdiri di dalam gedung dari kejauhan saat mereka melintas di jalan malam hari. Mereka yang melihat mengatakan udara tiba-tiba mendadak panas, napas terasa berat, dan suasana menjadi begitu menekan. Ada yang percaya sosok merah ini adalah penjaga gaib bukan hanya gedung pabrik, tapi seluruh tanah di sekitarnya. Bekas pabrik konveksi ini kini tinggal puing kosong, rapuh dan ditinggalkan manusia. Tapi jelas bukan berarti benar-benar kosong. Cerita tentang pegawai yang gantung diri, wanita dengan bayi, penampakan nenek renta, hingga mitos kesurupan berujung kematian menjadi jejak kelam yang sulit dipisahkan dari tempat ini. Siapa sebenarnya mereka? Dan apa alasan gedung ini masih dijaga oleh sosok merah yang menakutkan? Hingga kini belum ada yang bisa menjawabnya. Yang jelas, siang atau malam, tempat ini tetap menyimpan misteri yang membuat siapapun merinding.